Hai, hari pertama puasa Ramadan. Waktunya yaping dulu siang-siang. So, today's topic is about Ramadan itself. Kalian ngerasa nggak sih kayak semenjak kita udah nggak jadi anak kecil kayak 13 tahun ke atas, it feels like the enjoyment atau vibes Ramadan tuh kayak udah nggak terlalu seru lagi. What I meant seru adalah kalau kita masih kecil kan kayak seru banget tuh kita berangkat tarawih ke musola bareng-bareng sama teman-teman sekampung, terus kayak kita beli takjil gitu-gitu, terus kayak buka puasa bareng yang masih di sekolah dan lain sebagainya, which is really fun as a kid. Soalnya aku merasa dari dulu aku ada di lingkungan sekolah atau lingkungan pertemanan atau masyarakat yang benar-benar kayak joyful banget ketika Ramadan, which is aku merasa aku nggak tahu itu di semua tempat sama atau enggak, tapi in my place it was like a really joyful thing to do. Aku nggak tahu di lingkungan kalian kayak gimana, but then entah ini karena aku merasa tua saja atau memang sekarang tuh rasanya udah nggak seseru dulu lagi. Dan kayak contoh nih, dulu excited banget mau tanggal 1 Ramadan, terus kayak ada itu loh, apa sih namanya, yang bawa opor-opor itu loh, nah itulah pokoknya, kayak gitu, seru banget rasanya. Dan it feels so excited to wait for Ramadan, entah itu karena puasanya, entah itu karena acara-acara ketika Ramadan, atau karena liburnya. But that's really interesting gitu loh dulu. Tapi makin lama rasanya tuh kayak okay, puasa, besok puasa, terus libur Ramadan, besok udah mulai sahur, kayak ya udah gitu loh rasanya. I don't know if that's considered karena memang lingkungan yang udah dewasa, karena pertemanan yang memang udah sangat-sangat luas, jadi kayak hal-hal yang over excited tuh kayak udah nggak terlalu terasa lagi gitu loh. Tapi aku juga mikir, apakah ini juga gara-gara kalau kita masih kecil kan itu rasanya kayak semua itu ada unsur bukan paksaan ya, tapi karena kita kayak mau puasa, kita mau tarawih, kita mau ngaji dan lain sebagainya, itu kan ada kayak tuntutan atau mungkin hal-hal yang bikin kita tuh kayak harus ngelakuin itu. Ada pressure lah ya, but in a good way, pressure in a good way to do kindness selama puasa. Tapi seiring jalannya waktu, ketika aku mulai ngerasain aneh atau mungkin perbedaan ini tuh mulai kayaknya aku umur 15 tahun, 15 atau 14 tahun, ketika pertama bukber itu kayak makin lama rasanya kayak ya event ketemuan aja, bukan karena bener-bener bukber yang kita ngobrol lah, kita talk about something interesting about Ramadan itself, atau kayak kalau dulu pas masih SD aku sering banget tuh ada mabit atau pondok Ramadan di sekolah yang dimana bener-bener kayak ada ujian praktek sholat, ujian praktek doa-doa, terus kayak pokoknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang educational purpose gitu loh. Nah aku pikir dulu kalau misalnya nanti kita udah besar nih, itu bakal tetap ada, dalam artian lingkungan-lingkungan suportif tentang our relationship with God itu ada. Dan aku nggak ngerti kenapa, dan mungkin karena emang aku sendiri makin lama semakin tidak masuk dalam lingkungan tersebut. I don't know why. Mungkin karena memang aku sendiri yang menjauhkan diriku karena ada beberapa alasan di balik itu. Tapi
Aku mencoba untuk mencari tahu nih, emang cuman aku doang yang ngerasain kayak gini? Tapi ternyata banyak juga, teman-teman aku, ya khususnya, atau mungkin kayak banyak banget orang-orang kakak-kakak di sosmed yang juga ngerasain bahwa semakin kita bertambah usia, semakin kita mengenal dunia itu luas ya, pertemanan, pendidikan, terus kayak lingkungan dan sebagainya itu luas banget. Semakin kita kayak ngerasa hal-hal kecil atau hal-hal yang sepele lah ya, itu nggak terlalu ada feeling di dalam itu. Jadi kayak ya udah gitu loh, we just live like we used to live. Dan hal-hal menyenangkan atau mungkin perasaan-perasaan yang excited, perasaan-perasaan senang yang kita hadirkan ketika ada suatu perayaan atau ada suatu waktu tertentu yang harusnya, yang biasanya bikin kita bener-bener bahagia, itu jadi kayak oke, ya sudah, itu terjadi gitu loh, nggak yang wah besok puasa gitu, tapi sekarang kayak oh ya udah, besok besok Ramadan hari pertama kayak gitu. Dan kadang aku juga ngerasa kalau apa bener ya, ketika kita sudah memasuki umur-umur remaja, ketika kita sudah mulai apa ya, beranjak dewasa, dalam artian ya masa transisi ini tuh emang ada saat-saat dimana iman itu lagi down, atau mungkin kayak naik turun, yang naik turunnya tuh benar-benar drastis. Kayak aku contoh ini ya, bisa jadi pagi tuh kayak oh semangat banget ini, hari ini planning harus sholat duha, harus baca Al-Quran berapa juz kayak gitu-gitu, terus nanti aku mau ngelakuin ini, mau pokoknya planning ke pagi hari contoh ya, itu kayak excited banget gitu loh, dan itu memang udah tertata rapi gitu. Tapi bisa jadi tuh siang hari tiba-tiba kayak malas mau keluar rumah, mau beli takjil, malas mau baca Al-Quran, soalnya ya doom scrolling HP dan lain sebagainya, which is banyak banget distraksi yang kayak ganggu ibadah kita. Tapi kadang drastis itu di pengalamanku ya, itu bikin kayak memang ada saat-saat dimana nggak pengen untuk apa ya, mendekatkan diri ke Tuhan kayak gitu. Cuman dengan drastisnya itu juga ada saat-saat atau ada fase-fase dimana, pernah nggak sih kalian suddenly misalkan habis sholat isya nih atau sholat subuh gitu, sekalian tiba-tiba pengen berdoa sambil menangis with out of reason, out of nowhere, like it just comes up karena at some point ngerasa dimana kayaknya I'm not worth to live like this when you felt so far away from God, or even when you realize that you're, ya kamu sengaja atau mungkin dengan sadar bahwa I think I've come too far from God, dan you need to come back ya secepat mungkin, segera mungkin. Kadang-kadang ada saat-saat seperti itu yang bikin rasanya ibadah itu lebih terasa. Jadi kayak manusia tuh nggak bisa gitu loh dikasih enak-enak terus, dalam artian tuh kayak kalau kita nih jujur aja ya, kita kalau misalnya dapet hal yang baik-baik, kita ngerasain kayak rezeki atau mungkin keseharian kita dapat banyak hal yang baik-baik, keadaan yang normal-normal, yang bahagia, itu kadang kita lupa buat bersyukur dan kembali ke Tuhan. Tapi kadang di saat-saat kita down, di saat-saat Tuhan itu sengaja memberi kita ujian, sengaja ngasih kita hal yang buruk-buruk, sengaja ngasih kita hari-hari yang ngeselin, hari-hari yang capek, hari-hari yang bikin kita suka marah-marah, bikin kita ngeluh dan lain sebagainya. Itu yang bikin kita kayak bridge atau jembatan kita menuju kembali itu, yang benar-benar kembali. Dan aku mulai menyadari itu
Karena pas aku umur berapa ya, 16 tahun kayaknya, aku udah mulai ngerasa hubunganku dengan Tuhan itu udah gak sedekat dulu ketika aku masih kecil. Aku gak ngerti standar dekat atau tidak kan diri kita masing-masing ya. Cuman perasaan dimana kehampaan atau ada yang hilang dari dalam diri kamu, yang kamu gak tahu itu karena apa. Dan suddenly aku mendapatkan jawabannya bahwa I think aku sudah terlalu jauh dan I have to come back home. Tapi ya, karena sudah dapat perasaan itu, kita sebagai remaja labil ya, ada saat-saat dimana kita kayak balik lagi tuh ke fase yang jauh dari Tuhan. Karena emang itu tadi, iman itu kan naik turun, dan iman ketika kita masih remaja ya, khususnya itu naik turunnya ya benar-benar up and downs. Dan aku nggak benar-benar bisa mengakui atau mungkin nggak juga mengakui bahwa aku ini nggak konsisten, entah itu dalam kehidupanku, dalam rutinitasku, dalam itu cara belajar, pola pikir, cara aku merespon orang lain, cara aku beraktivitas sehari-hari, bahkan cara aku mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Aku merasa kok nggak konsisten di situ, belum konsisten di situ, karena triggering atau keinginan yang tinggi dalam fokus atau mungkin konsisten atau mungkin ya kita istiqomah ya dalam beribadah tuh mungkin masih terombang-ambing. Aku nggak pengen menormalisasi hal itu karena memang aku juga tahu banyak dari teman-temanku yang dia memang benar-benar bisa memegang prinsip untuk dekat dengan Tuhan seperti apa. Teman-temanku yang bisa istiqomah, yang bisa benar-benar fokus dengan ibadah mereka itu ada. Dan kadang aku merasa terbelakang, kayak kok aku jadi kayak gini sih, kenapa aku nggak aku sudah dibesarkan dalam lingkungan yang Islami, dalam lingkungan yang agamis, dalam orang-orang keluarga yang memang Islami sekali gitu loh. Tapi kenapa aku harus mempertanyakan keislamanku di tengah-tengah hal seperti ini. Dan somehow aku seburuk-buruknya yang kurasakan itu, aku tetap bersyukur dan tetap bagaimana caranya aku ngerasa sedih ya ketika Ramadan itu datang. Pertama karena kok feelingnya nggak sama ya kayak dulu. Kedua karena aku selalu merasa bersalah, dalam artian rasa takut, rasa rasa bersalah itu, the guilt when Ramadan comes and you feel that you're just going too far, then you have to come back. Ya walaupun kadang semangat di hari pertama Ramadan dan semangat di 15 hari terakhir Ramadan itu sangat-sangat ya terombang-ambing. Tapi I just trying to say that it's normal. Dan aku udah tanya ini ke beberapa orang, ke beberapa temanku, ke beberapa orang-orang yang lebih tua, yang dimana ya it's okay, dan itulah manusia. Ketika perasaan dan hati itu nggak bisa terus-menerus stagnan, karena memang ya Allah sendiri itu maha membolak-balikkan hati. Bisa jadi pagi kamu oke, sore kamu gak oke, malam gak oke banget, atau malam tiba-tiba kamu sangat-sangat oke. Dan itu normal lah buat manusia. And I try to say that lagi, it's okay to come back when it's too late, because there's no thing such as too late to came home. Karena Tuhan itu maha pemaaf seburuk-buruknya kamu sebagai manusia. And I think that took me when I feel like aku udah ngelakuin banyak banget kesalahan di dunia ini. Aku udah jauh banget, dan ketika berusaha untuk pulang atau paling enggak
terfikirkan lah untuk pulang, itu always there's a way to came home even when you're lost. Ketika kamu setersesat apapun, akan tetap dikasih jalan. Walaupun kadang jalannya susah, kadang jalannya enak, kadang jalannya gampang, kadang jalannya harus berbelit-belit. Tapi when your God still loves you and wants to take you home, wants to guide you home, then He will take you home no matter what. So yeah, it's okay to be sinful sometimes, but yeah, realize that you have to come home very soon. Otherwise, it was too late that you didn't have much time anymore to come back home and help yourself. So I think that's all. Semoga di Ramadan tahun ini kalian, teman-temanku, saudara-saudaraku, bisa benar-benar merefleksikan how do you feel about your life, how do you feel about yourself, dan yeah, the struggle tiap orang itu beda-beda. I try to say this because this is my own struggle. Dan dengan berbicara, bermonolog dengan diriku sendiri ini, aku berharap bahwa aku bisa sedikit demi sedikit menjawab pertanyaan yang aku pertanyakan tentang diriku sendiri. Ya, okay, that's all. Bye. See you di ping berikutnya.